Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kakak Nirma Fatmala Sandi di Pintar Kimia Channel. Kali ini kakak akan membahas tentang materi kelas 9, yaitu pelajaran IPA tentang pembelahan meiosis. Pembelahan ada dua ya teman-teman, ada pembelahan mitosis dan ada pembelahan meiosis. Apa itu sekarang pembelahan meiosis? Pembelahan meiosis adalah pembelahan yang menghasilkan 4 sel anak yang sifatnya adalah kalau sel induk itu diploid, aku tulis 2N ya, sedangkan sel anak itu sifatnya adalah haploid atau N. Nah, sekarang tahapan-tahapannya apa? Proses meiosis tahapannya itu ada 2, yaitu meiosis 1. Meiosis 1 nanti di sini terdiri dari profase 1, metafase 1, kemudian anafase 1 dan telofase 1. Kemudian tahapan yang kedua namanya adalah meiosis 2. Terdiri dari profase tingkat 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, prosesnya bagaimana ini? Meiosis 1 dan meiosis 2. Mari kita pelajari tentang proses pembelahan meiosis. Sekarang tentang proses meiosisnya. Meiosis ya. Untuk yang pertama adalah fase profase 1. Pada saat profase 1 yang terjadi adalah membran inti menghilang. Jadi di sini nanti prosesnya adalah membran inti menghilang. Kemudian kromosom homolog saling berpasangan. Kromosom homolog berpasangan dan terjadi pindah silang. Jadi di sini nanti terdapat benang-benang spindle ya. Kemudian nukleusnya atau membran intinya itu sudah mulai menghilang. Kemudian terdapat kromosom yang homolog. Jadi ada kromosom homolog itu saling berpasangan. Aku gambar beda ya. Kromosom yang homolog itu saling berpasangan dan terjadi pindah silang. Pindah silangnya gimana nih? Di sini warnanya terjadi pindah. Nah, yang biru ada merahnya, yang merah ada birunya. Seperti itu. Itu pindah silang antar kromosom 1 dengan kromosom yang lain. Ini ada birunya.
Di sini ada merahnya. Nah, yang biru itu memiliki bagian yang merah, yang merah memiliki bagian yang biru. Itu namanya adalah pindah silang. Kemudian pada saat profase 1 sudah terjadi, yaitu kemudian metafase 1. Pada saat metafase 1 yang terjadi adalah kromosom homolog kromosom homolog bergerak di bidang ekuator. Kromosom berikatan dengan benang spindle ya di sini. Kemudian kromosom berikatan dengan benang spindle. Nah, di sini di kromosom homolog pada metafase 1 itu terdapat benang-benang spindle yang kelihatan jelas. Kemudian kromosom homolog ini itu berada di bidang ekuator, berada di tengah-tengah sini, teman-teman. Jadi aku gambar tadi kromosom homolognya yang memiliki bagian bagian antara merah dengan merah, biru dengan biru tadi ya. Kromosom homolognya itu berada di bidang ekuator. Kemudian pada saat metafase 1, kemudian adalah anafase 1. Pada saat anafase 1 ini yang terjadi adalah aku gambar benang-benang spindle-nya itu saling tarik menarik, akhirnya sampai ke kutub ya. Jadi di sini nanti kromosom homolog ditarik oleh benang spindle. Ke arah kutub yang berlawanan. Jadi intinya nanti kromosom homolog itu akan terpisah, teman-teman. Jadi kromosom homolog itu akan terpisah ke arah kutub yang berlawanan ke sini sama ke sini. Jadi di sini ada biru gini ya. Ada biru. Dan juga ada merah karena tadi kan bercampur ya. Nah, jadi kromosom homolognya itu akan terpisah. Kemudian kenapa kok terpisah? Karena adanya gaya tarik menarik antar kutub yang berlawanan. Nanti di sini akan menjadi apa teman-teman? Ini namanya kromatid ya. Kromatidnya itu berlawanan. Kromosom dengan 2 kromatid. Kemudian setelah itu adalah telofase 1. Pada saat telofase 1 ini akan terjadi, nah sudah membelah ya, terjadi pembelahan di sini atau terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian. Nukleus juga akan mulai terbentuk. Ini nukleus mulai terbentuk ya. Kemudian kromosomnya berada di
dalam gini. Nah, yang memiliki dua bagian tadi ya. Nah, jadi ini adalah fase dari meiosis 1, proses dari meiosis 1 ini, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kemudian adalah proses dari meiosis 2. Meiosis 2. Pada saat meiosis 2 itu adalah melanjutkan dari telofase 1 ini ya. Jadi profase 2, prosesnya adalah profase 2 dulu. Nah, pada profase 2 yang terjadi adalah membran nukleus itu menghilang. Dan kromosom dengan 2 kromatid, itu akan menebal. Jadi kromosom ini akan menebal. Kemudian setelah profase 1 yang terjadi adalah setelah profase 2 yang terjadi adalah metafase 2. Pada saat metafase 2 yang terjadi hampir sama seperti metafase 1 tadi ya. Semua kromosom dengan 2 kromatid. Jadi kromosom dengan 2 kromatid itu akan ditarik di bidang ekuator, di tengah-tengah ya, ekuator. Nah, nanti di sini benang-benang spindlenya. Kemudian kromosom dengan 2 kromatid ini akan ditarik ke bidang ekuator. Berarti gambarnya kromosom yang memiliki 2 kromatid tadi ya. Tuh, berarti ini ada birunya di sini sedikit ini. Nah, berada di tengah sel ya, di tengah bidang. Nah, berada di tengah seperti ini. Kemudian setelah terjadi metafase 2 adalah anafase 2. Pada saat di anafase 2 ini, kedua kromatid menuju kutub berlawanan. Jadi ada yang ke kutub atas sama yang di bawah ya. Ini juga atas sama bawah. Dan mengandung kromatid. Jadi di metafase 2 tadi ada kromosom dengan 2 kromatid. Di anafase 2 menjadi kromatid. Kemudian telofase 2, yaitu di sini nanti berubah menjadi benang kromatin. Jadi mulai membelah ya, menjadi 4 sel anak baru di sini nanti. Nah, seperti ini. Akan menjadi 4 sel anakan. Dan sudah kelihatan nukleus, membran nukleusnya nih. Sudah menjadi benang kromatin ya. Sudah memiliki inti sel juga. Di sini udah ada benang-benang kromatinnya. Nah, ada yang kromosomnya tadi kan ada warna merah sama biru. Nah, seperti ini. Jadi fase dari meiosis
1 itu prosesnya adalah profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kemudian dilanjutkan ke meiosis 2 menjadi profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Di sini nanti anakannya itu memiliki sifat haploid di sini. Kalau induknya itu memiliki sifat diploid. Jadi anaknya itu setengah dari sel induk. Jadi untuk tahapannya adalah seperti ini.